Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Ranita Aprilia dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Jadi di video kita kali ini saya akan bahas mengenai pentingnya pendidikan inklusi di kehidupan kita. Mungkin banyak ya dari teman-teman yang sudah pernah mendengar mengenai pendidikan inklusi atau kata-kata inklusi, tapi belum sepenuhnya memahami makna dari pendidikan inklusi itu sendiri dan mengapa sih pendidikan inklusi itu menjadi salah satu fokus utama di sistem pendidikan kita saat ini. Jadi, pendidikan inklusi menjadi salah satu langkah nyata untuk memastikan bahwa semua anak tanpa memandang perbedaan seperti perbedaan kemampuan dapat belajar bersama, berkembang bersama di lingkungan yang sama. Tentunya konsep ini sangat relevan terutama di Indonesia di mana penuh dan kaya akan keberagaman dan keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan sekaligus tantangan untuk kita semua. Pernahkah teman-teman membayangkan sebuah sekolah di mana setiap anak tanpa memandang perbedaan latar belakang, tanpa memandang perbedaan kemampuan, dapat merasa diterima dan merasa dihargai? Itulah esensi atau poin utama dari pendidikan inklusi. Mengapa pendidikan inklusi begitu esensial dalam menciptakan pendidikan yang setara dan berkeadilan? Mari kita pahami lebih dalam mengenai pengertian inklusi dan bagaimana prinsip inklusi itu sendiri membuka peluang yang sama bagi setiap individu. Sistem pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama, berkembang bersama di lingkungan yang sama. Dan di video ini, mari kita bahas lebih dalam mengenai pendidikan inklusi dan bagaimana cara kita dapat mewujudkan pendidikan inklusi tersebut secara bersama-sama. Menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini terdapat lebih dari 40.000 sekolah di Indonesia yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. Jumlah ini mencerminkan pentingnya penerapan pendidikan inklusi untuk memberikan akses yang setara bagi semua anak tanpa memandang perbedaan kemampuan fisiknya, tanpa memandang perbedaan mentalnya, ataupun sosial anak. Upaya ini semakin dikuatkan dengan pengembangan modul pendidikan inklusif yang telah disiapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada pelatihan guru agar lebih kompeten dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Idealnya, satu guru pendidikan khusus dapat mendampingi hingga 5 siswa. Mereka dapat bermain bersama dengan gembira meski ada beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sini. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya berkebutuhan khusus. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Disinilah masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Aku ada anak baru loh. Melalui berita yang baru saja kita dengar, jelas terlihat bahwa pendidikan inklusi menjadi salah satu prioritas penting di Indonesia. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, tetapi juga menggambarkan filosofi mendasar dari pendidikan inklusi, yaitu menghargai keberagaman terbuka terhadap perbedaan. Filosofi ini berakar pada pengakuan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kemampuan memiliki potensi unik yang layak untuk dikembangkan. Dalam keberagaman itulah, pendidikan inklusi menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan untuk menciptakan harmoni. Penghargaan terhadap keberagaman adalah fondasi utama, karena setiap anak membawa keunikannya sendiri yang tidak hanya memperkaya lingkungan belajar, tetapi juga memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat secara keseluruhan.
Lebih dari sekedar akses, pendidikan inklusi menekankan kesetaraan kesempatan. Setiap siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi dan relevan. Kesetaraan ini tidak hanya tentang menyediakan fasilitas yang sesuai, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran bersifat inklusif, di mana kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Pada akhirnya, pendidikan inklusi bertujuan menciptakan kehidupan yang ramah dan menyenangkan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan kesempatan, sekolah menjadi tempat yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan intelektual siswa tanpa diskriminasi. Lingkungan belajar yang penuh kasih sayang ini membantu siswa memahami pentingnya saling menghormati, saling bekerja sama, dan membangun masyarakat yang inklusif di masa depan. Pendidikan inklusi bukan hanya sebuah strategi, tapi juga sebuah filosofi yang merangkul nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan sebuah kekuatan yang jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan penuh dengan peluang bagi semua. Apa sih tujuan dari pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi hadir sebagai wujud nyata dari komitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak tanpa memandang perbedaan kemampuan fisik, mental, atau sosial. Dengan pendekatan ini, setiap anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan utama dari pendidikan inklusi ini sendiri adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua, di mana setiap siswa merasa diterima, dihormati, dan didukung untuk berkembang secara optimal. Dalam lingkungan seperti ini, perbedaan bukan lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai keunikan yang memperkaya dinamika pembelajaran di sekolah. Lebih dari itu, pendidikan inklusi bertujuan mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Filosofi ini juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti toleransi, empati, dan solidaritas di antara siswa. Anak-anak diajak untuk melihat keberagaman sebagai peluang untuk belajar dari satu sama lain, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakan budaya saling mendukung. Hal ini menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang terbuka terhadap perbedaan, mampu beradaptasi, dan memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya hidup bersama secara damai di masyarakat yang beragam. Di sisi lain, pendidikan inklusi juga memiliki misi penting untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus mencapai potensi maksimal mereka. Dengan menyediakan dukungan yang tepat seperti adanya pendampingan guru khusus, materi ajar yang disesuaikan, serta lingkungan yang bebas dari stigma, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih prestasi, dan membangun masa depan yang cerah. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk terus menghargai dan mendukung kontribusi mereka. Pendidikan inklusi pada akhirnya bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah perjalanan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan memberikan ruang bagi semua anak untuk belajar dan tumbuh bersama, kita tidak hanya mencetak generasi yang berpendidikan, tetapi juga generasi yang memiliki empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk membangun dunia yang lebih inklusif. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi. Jadi, melalui pendekatan inklusi ini tercipta ruang belajar yang mendukung semua individu untuk berkembang, saling memahami, dan bekerja sama dalam keberagaman. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi membuka peluang untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan belajar di lingkungan yang inklusif,
Anak-anak ini merasa dihargai dan diterima sehingga lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan teman sebaya, berkolaborasi dalam kelompok, dan mengelola konflik dengan cara yang positif. Pendidikan inklusi juga membantu mereka mencapai prestasi akademik yang lebih baik karena mereka mendapatkan dukungan khusus sambil tetap terlibat dalam pembelajaran umum. Bagi anak tanpa kebutuhan khusus, pendidikan inklusi menjadi sarana untuk meningkatkan empati dan toleransi. Melalui interaksi sehari-hari dengan teman yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, mereka bisa saling belajar untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan. Pendidikan ini juga mengasah kemampuan bekerja sama karena keberagaman di dalam kelas mendorong mereka untuk mencari cara-cara yang kreatif dalam menyelesaikan tugas bersama-sama. Anak-anak ini tumbuh menjadi individu yang lebih peduli dan mampu menghadapi tantangan di lingkungan yang beragam. Bagi sekolah, manfaat pendidikan inklusi terletak pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih kaya dan beragam. Dengan memadukan berbagai kebutuhan dan keunikan siswa, sekolah menjadi tempat di mana inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat berkembang. Guru-guru juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam mendesain kurikulum yang inklusif dan kreatif. Selain itu, keberadaan anak-anak dengan berbagai kemampuan menciptakan suasana yang saling mendukung, di mana semua siswa dapat belajar dari satu sama lain. Lalu bagi masyarakat, pendidikan inklusi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan inklusif membawa nilai-nilai keberagaman, solidaritas, dan kesetaraan ke dalam kehidupan mereka di masa dewasa. Mereka menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati hak asasi setiap individu, termasuk kelompok yang rentan. Dengan pendidikan inklusi, kita meletakkan dasar bagi terciptanya komunitas yang saling menghormati, bekerja sama, dan berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Selanjutnya, terdapat 7 prinsip penting dalam pendidikan inklusi. Prinsip yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Pendidikan inklusi didasarkan pada prinsip bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada siswa yang boleh dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau kondisi disabilitasnya. Dengan demikian, lingkungan belajar harus dirancang inklusif dan berkomitmen untuk menghormati keberagaman, menciptakan ruang di mana setiap siswa merasa diterima dan merasa dihargai. Prinsip kedua, aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas menuntut sekolah dan lingkungan belajar dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa. Hal ini mencakup infrastruktur fisik seperti adanya rem untuk kursi roda, materi pembelajaran yang mudah dipahami, dan pemanfaatan teknologi bantu untuk mendukung siswa secara maksimal dengan berbagai kebutuhan khusus. Aksesibilitas memastikan tidak ada hambatan fisik maupun teknis dalam proses belajar mengajar. Prinsip ketiga, partisipasi penuh. Setiap siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Pendidikan inklusi berupaya menciptakan keterlibatan optimal bagi siswa baik dalam kelas, diskusi, proyek kelompok, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dengan memberikan kesempatan berpartisipasi secara penuh, siswa dapat merasa menjadi bagian integral dari komunitas sekolah. Prinsip keempat, kesetaraan dalam pendidikan. Kesetaraan menjadi inti dari pendidikan inklusi, di mana semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan setiap mempertahankan keberadaannya dalam sistem pendidikan umum, dan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus siswa sehingga setiap individu dapat berkembang secara optimal. Prinsip yang kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Prinsip ini menempatkan fokus utama pada pengembangan potensi siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Guru diharapkan mampu menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung keberagaman siswa.
Dan dengan pendekatan ini, pendidikan inklusi berfungsi untuk memaksimalkan pencapaian individu tanpa membandingkan mereka secara tidak adil dengan siswa lainnya. Prinsip yang keenam, kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi tidak dapat berjalan tanpa kerjasama berbagai pihak termasuk guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan sinergi yang baik, setiap pihak dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan dan mendukung perkembangan siswanya secara holistik atau secara menyeluruh. Prinsip yang ketujuh, penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan inklusi memandang perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya pengalaman belajar. Keragaman siswa baik dalam kemampuan, latar belakang, maupun cara berpikir dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperluas wawasan dan memperkuat hubungan sosial. Prinsip ini mengajarkan nilai toleransi dan solidaritas kepada seluruh komunitas sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi sarana untuk mencerdaskan siswa, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai. Selanjutnya, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sejumlah Permendikbud yang mengatur layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Hingga saat ini, lebih dari 40.000 sekolah melayani siswa berkebutuhan khusus mulai dari SD hingga SMA, SMK dengan fokus menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung keberagaman. Pelatihan guru menjadi komponen penting dengan pelatihan khusus dan penyediaan guru pendamping khusus atau GPK untuk mendukung pembelajaran. Beberapa sekolah telah dilengkapi fasilitas ramah disabilitas meski masih banyak yang belum terpenuhi terutama di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus, menciptakan kesempatan belajar bersama tanpa diskriminasi. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan pendidikan inklusi di Indonesia. Seperti yang pertama, kurangnya fasilitas seperti ruang kelas yang kurang memadai, alat bantu belajar yang terbatas, dan tenaga pendidik yang kurang terlatih. Yang kedua, adanya sikap masyarakat yang masih ada stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya dukungan baik dari pemerintah, sekolah, maupun orang tua siswa. Lalu, solusi dan upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, adanya peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi, menyediakan anggaran yang cukup, dan melakukan sosialisasi. Yang kedua, adanya peran sekolah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, melatih guru, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya peran orang tua dalam mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, bekerja sama dengan sekolah, dan menghilangkan stigma negatif mereka. Yang keempat, adanya peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusi dan memberikan dukungan moral. Nah, karena kita sudah membahas lebih dalam mengenai pendidikan inklusi, yang dapat disimpulkan adalah pendidikan inklusi di Indonesia saat ini masih terus berkembang dan memerlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak. Dengan implementasi yang lebih baik, pendidikan inklusi dapat menjadi alat penting untuk membangun masyarakat yang toleran, menghargai keberagaman, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anak sesuai dengan semangat Merdeka Belajar. Langkah ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar pendidikan inklusi dapat benar-benar terwujud di seluruh Indonesia. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, marilah kita bersama-sama menghargai keberagaman, terbuka terhadap perbedaan, dan mendukung pendidikan inklusi. Dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, kita membangun masa depan yang lebih adil, penuh empati, dan bermakna untuk semua. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkontribusi tanpa batas. Yuk, mulai dari diri kita. Sekian pembahasan mengenai pendidikan inklusi dari saya. Terima kasih.